Pagi nyamuk buleleng sekalian, bertemu lagi mungkin untuk kegiatan podcast dari RSUD Kabupaten Buleleng bersama saya Muhammad Asman Pasha, dokter jaga di instalasi gawat darurat RSUD Kabupaten Buleleng. Bersama dengan hari ini di samping saya ada seorang dokter juga, ahli juga yang berpraktek di RSUD Kabupaten Buleleng juga, cukup terkenal di kalangan pasien-pasiennya yang merupakan sebagian besar adalah masyarakat Buleleng dan juga luar Buleleng juga. Sebelum dan nantinya kita banyak berbicara dengan beliau, kita perkenalkan dulu. Di samping saya sudah ada Dr. Ketut Susila, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Dokter Asman. Ya, selamat pagi dokter. Sehat ya dok ya pagi hari ini. Terima kasih banyak dok atas kesempatannya yang sudah mau berkenan menjadi narasumber ya dok ya, berbicara pada kegiatan podcast kita di pagi hari ini. Sebelumnya nanti kita akan berbicara sedikit nih dok, sebelumnya terkait kesehatan jantung di masa pandemi dokter. Jadi mungkin nyama-nyama Buleleng sekalian supaya tahu juga kenapa sih kita bahas tentang kesehatan jantung di bulan September ini, karena di bulan ini itu juga kita bertepatan dengan World Heart Day atau Hari Kesehatan Jantung Sedunia yang bertepatan jatuh di bulan September ini. Sehingga pada bulan ini itu kita akan fokuskan banyak hal yang terkait dengan jantung dan kita akan bahas di hari ini. Nanti kita tanya-tanya ya kepada Dr. Susila terkait dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah di masa pandemi seperti saat ini. Sedikit membuka dari saya bahwa kesehatan jantung dan pembuluh darah itu berdasarkan data itu masih menjadi satu kematian global yang menempati urutan nomor 1 di seluruh dunia. Bahkan saat pandemi terjadi pun itu masih. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak kalah dengan COVID-nya? Karena ternyata, nanti kita bahas juga ya sama beliau ya, bahwa COVID itu juga berpengaruh dengan kesehatan jantungnya. COVID pun juga berkomplikasi dengan kesehatan jantungnya. Wah, serem ya? Ya, tergantung bagi kitanya. Kalau kita merasa diri kita itu sehat dan tidak terkena dan kita memiliki kesehatan jantung yang bagus, pasti kita tidak perlu khawatir. Tapi kalau andai kata kita nggak tahu, terus kita ingin tahu gimana caranya, nanti kita tanya dengan beliau juga. Baik, Dokter Susila, mungkin di awal dulu dok kita bertanya terkait kesehatan jantung dan pembuluh darah di era pandemi dok ya. Sebenarnya dok yang dimaksud dengan jantung dan pembuluh darah yang sehat dok di era pandemi saat ini khususnya dan pada umumnya itu seperti apa dokter? Ya, terima kasih Dokter Asman ya. Jadi betul sekali pada bulan ini kita akan merayakan Hari Jantung Sedunia ya, World Heart Day, nanti jatuh pada tanggal 29 September ya. Adapun topiknya akan pada tahun ini adalah Youth Heart for Beats CVD. CVD itu namanya cardiovascular disease. Yang tanya ke Dokter Asman, apa saja itu penyakit jantung kardiovaskular itu? Penyakit kardiovaskular penyakit yang diakibatkan oleh kelainan jantung dan pembuluh darah. Ya. Memang betul seperti katakan Dokter Asman bahwa sampai saat ini pada tahun 2021 laporan yang dirilis oleh WHO bahwa sampai saat ada 18,6 miliar billion atau juta orang di dunia terkena penyakit CVD ya, jadi penyakit kardiovaskuler. Jadi penyakit kardiovaskuler tersebut adalah penyakit yang ditimbulkan oleh kelainan jantung dan pembuluh darah. Yang terbanyak adalah mengenai penyakit jantung koroner dan juga sekarang dimasukkan dalam CVD adalah penyakit stroke. Ya, dulu kita anggap stroke punyanya penyakit saraf, sekarang sudah digabung menjadi penyakit kardiovaskuler. Nah, itulah kenapa, karena dari data yang ada bahwa penyakit kardiovaskuler ini kata Dokter Asman bahwa memberikan beban yang sangat tinggi, hampir separuh lebih dari penyakit yang tidak menular di seluruh dunia. Ini menjadi beban berat dan juga memiliki kontribusi meningkatkan angka mortalitas yang sangat tinggi di seluruh dunia. Dan dari data yang dirilis oleh WHO bahwa ternyata yang berdampak besar sekarang justru terbalik, justru banyak terjadi di negara dengan penghasilan ekonomi menengah ke bawah, termasuk diantaranya adalah negara kita.
Kalau dulu kita kan berorientasi negara maju baru tinggi sana, datang kebalik. Agak dari negara dengan low, middle low income itu justru yang mempunyai proporsi yang lebih tinggi. Nah itulah kenapa pada tahun ini oleh WHO mencanangkan kita harus berupaya bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satunya juga stroke. Nah itu teman-teman. Baik, ini menarik ya dok ya, bahwa ternyata memang angka kematian itu cukup tinggi ya dok ya, 15,8 juta. Dan 18,6 juta. Wow, itu angka yang cukup tinggi. Itu per tahun ya dok ya. Dan itu diakibatkan karena penyakit akibat jantung dan pembuluh darah yang termasuk di dalamnya adalah jantung koroner dan juga stroke di dalamnya dok ya. Wah, ini angka yang cukup menarik ya, nyame buleleng sekalian, bahwa ternyata kita kalau nggak tahu datanya, kalau kita nggak ngerti angkanya, ternyata angka kematiannya itu luar biasa tinggi. Terus bagaimana dong? Mungkin itu akan jadi pertanyaan juga bagi nyamuk buleleng sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita antisipasi? Terus tiba-tiba di rumah pada panik semua, kok ternyata angkanya tinggi banget ya? Nah, mungkin ini menjadi concern juga nih dok, pertanyaan dari teman-teman dokter. Kira-kira kalau mereka khawatir diri mereka terkena atau mungkin menderita penyakit jantung dan pembuluh darah, cara menjaga supaya jantung dan pembuluh darah mereka tetap sehat itu seperti apa dokter? Silakan dok. Ya, jadi, karena situasi data seperti itu, maka upaya apa yang kita lakukan ya? Maka kita di Indonesia, khususnya melalui Kementerian Kesehatan sudah melalui PKM ya, Kementerian Kesehatan Masyarakat untuk penyakit yang tidak menular, memang sudah dari beberapa tahun lalu mencanangkan bahwa upaya-upaya bagaimana kita menurunkan ya angka kesakitan maupun kematian karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, cuman semenjak tahun 2019 karena adanya COVID-19 inilah sehingga hal ini akan merubah karena apa? Karena tidak bisa berjalan seperti biasa karena ada beberapa limitasi akibat dari COVID-19 ya. Kalau kita baca rilis dari WHO juga ternyata sekarang ada 520 juta orang semenjak adanya COVID ini, orang dengan penyakit jantung berat akan terjadi keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan. Ya ini kita maklumi karena adanya lockdown, ada isolasi, sehingga dia membatasi mereka yang punya penyakit jantung untuk mungkin kontak dengan para tenaga kesehatan, juga dia harus isolasi mandiri di rumah, aktivitas fisiknya juga mulai menurun karena takut terpapar. Nah, itu menyebabkan jadi tinggi orang-orang yang tidak mendapatkan pelayanan. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan ini, walaupun di situasi pandemi ini kita masih harus mencari beradaptasi. Nah, bagaimana kita supaya bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah ini. Ya, salah yang pertama kita sebut dengan kata-kata cerdik. Ini sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Cerdik ya dok ya? Ini cara menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah yang baik. Kira-kira cerdik itu apa dok? Cerdik itu C itu adalah ceklah kesehatan Anda secara berkala. Cek kesehatan secara berkala yang pertama dok ya? Walaupun dengan situasi pandemi ini, maka bagi nyamuk buleleng yang punya riwayat penyakit jantung atau sudah pernah kena penyakit jantung, nah itu sudah tetap cek. Janganlah ada mitos bahwa kita takut ngecek rumah sakit karena terpapar oleh COVID. Betul. Ketakutan itu wajar, tapi semua rumah sakit yang ada di Buleleng ini semua sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Maksudnya dengan baik pasti akan dari awal akan dia memilah siapa seorang yang berisiko terpapar dengan mereka yang tidak berisiko terpapar. Itu sudah dari awal dipisahkan oleh masing-masing rumah sakit. Jadi para nyamuk Buleleng tidak usah takut. Begitu anak masuk pasti akan lakukan screening tujuan untuk memisahkan. Nah, setelah sudah dipisahkan bahwa ini tidak terpapar dan ini yang terpapar, yang tidak terpaparnya akan tentu mendapat pelayanan seperti pada penderita pada umumnya. Tidak usah takut rumah sakit mengecek kondisi jantungnya. Jadi nah, ini yang jadi masalah. Cek kesehatan dan tidak perlu takut ya untuk C-nya ya dok ya. Rumah sakit pasti sudah menerapkan protokol itu sudah standar dari pemerintah kita dan negara di WHO. Siapapun klien kesehatan harus lakukan screening, harus dipilah. Nah ya, memang risiko terpapar tidak mungkin kita akan memeriksa pasien yang kita curigai bisa ada tanda ISPA atau bilang bahwa kita juga wajar saat itu di screening.
kan belum tentu dia positif. Betul. Kalau ternyata dia walaupun berdepilek dan screening negatif, ya tetap kita layani. Tetap dilayani. Jadi itu kuncinya ya dok ya, cek kesehatan secara berkala, pemilahan harus dilakukan dengan baik, dan itu juga berlaku di seluruh fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat nyamuk bulelek ini tidak perlu khawatir ya dok ya, jadi semua pasti akan terlaksana dengan baik. Baik, untuk yang E-nya dokter. E-nya adalah enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok, oke. Standar, maka ada namanya hari tanpa rokok sedunia ada. Ya. Memang ini salah satu faktor risiko mayor akan risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Stop rokok dan berhenti merokok kan itu. Ya. Itu E-nya. Kemudiannya R-nya adalah lakukan olahraga secara reguler. Baik. Rajin olahraga ya dok ya. Baik. Di situasi pandemi ini apakah bisa olahraga? Ya bisa. Ya. Bukan ada batasan, cuma walaupun kita olahraga tapi kita tetap menggunakan prokes ya, jangan takut olahraga. Rajin berolahraga dan harus patuh dengan protokol kesehatan ya dok ya. Nah itu menjadi kunci ya pada R ya. Oke, jadi olahraga yang mungkin jadi pertanyaan dok, mumpung dibahas ya dok ya, kita bahas sedikit. Kira-kira kalau pada orang jantung dan pembuluh darah itu olahraga yang disarankan untuk menjaga dia itu yang ringan kira-kira apa dok? Nah jadi untuk olahraga orang jantung tergantung tingkat kelainannya. Kita anggap paling berat kalau mereka dengan kelainan jantung koroner misalnya, atau orang dengan sampai gagal jantung tidak bisa melakukan perjalanan keliling, sudah tidak bisa. Jadi bisa lakukan ya dengan misalnya di rumah menggunakan sepeda statis, atau jalan di lingkungan rumah. Ya kalau di lingkungan rumah mungkin bisa pakai masker, sudah aman. Sudah mantap ya. Bahwa kalau bisa syarat standarnya adalah kita bisa 30 menit per hari 5 sampai 7 kali seminggu. 30 menit per hari 5 sampai 7 kali seminggu. Itu yang disarankan ya dok ya. Anggaplah kalau kita pakai 5 kali, sudah Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu weekend. Oke, siap. Baik. Kalau tidak punya kerjaan weekend, sudah seminggu tetap ya dok ya. Lalu olahraga apa yang dianjurkan? Olahraga yang aerobik. Olahraga yang aerobik dok. Kalau memang masih bagus, jalan, jogging, naik sepeda, renang ya dok ya. Kan bisa. Nah, ingat kuncinya adalah jangan lupa prokes. Yang jadi masalah adalah kebingungan warga. Kalau kita olahraga bagaimana pakai masker? Ya pakai maskernya. Tapi kalau itu olahraganya tidak aerobik, misalnya naik sepeda speed gitu ya, nggak bisa. Lepas maskernya nanti bahaya, nanti terjadi kekurangan oksigen itu harus berbahaya ya dok ya. Kalau Anda mau lepas masker, yakinkan bahwa lingkungan Anda aman, artinya tidak ada lewat, tidak ada kerumunan. Kondisinya sepi ya berarti dok ya, sendirian gitu kan dok ya, nggak ada masalah. Itulah seninya di era pandemi ini ya dok ya. Baik, untuk tadi sudah CER dokter. Ya, detik D-nya diet yang seimbang. Diet yang seimbang. Oke. Diet yang seimbang itu yang bagaimana nih dok? Yang dimaksud yang sering jadi masalah kan dari pola gizi. Diet seimbang ya, untuk diet yang aman untuk penyakit jantung pembuluh darah adalah satu, banyak makan yang berserat. Banyak makan makanan berserat ya dok. Contohnya adalah buah, sayur, itu yang kita makan. Buah dan sayur. Ya, kurangi karbohidrat. Lemak dibatasi. Daging juga protein dibatasi. Daging itu. Dan termasuk daging ya dok ya berarti dok ya. Sehingga porsi makanan itu lebih banyak sayur, buah, baru ada daging sedikit dan nasi sedikit. Oke. Kalau kita piring ini kita bagi 4, ya jadi seperempatnya ada nasi, bisa daging dan sisanya setengahnya sayur dan buah. Itulah kalau gampangnya ya, itu namanya diet yang seimbang. Baik, jadi D-nya adalah diet yang seimbang ya dok ya. I-nya adalah istirahat yang cukup. Istirahat ya dok ya. Istirahat yang cukup. Kalau sekarang di situasi pandemi mungkin istirahatnya berlebihan. Isolasi mandiri itu tidak ada. Makanya orang isolasi mandiri kalau tidak dalam perawatan intensif, isolasi di ruangan kita, kan diharapkan seperti kita di Muktamar, keluar jalan itu kan udah salah satu bagian. Betul. Istirahat ya. Istirahat ya. Jadi diharapkan kan satu 7 sampai 8 jam per hari. Oke. Itu standarnya kalau sehat. Oke, baru terakhir adalah jadi K itu adalah kelola stres dengan baik. Kelola stres dengan baik. Ini stres yang dimaksud stres yang bagaimana dok? Stres macam-macam, stres fisik, stres psikis juga. Jadi stresnya bukan dihindari tapi dikelola. Bagaimana kita beradaptasi dengan stres sehingga jangan stres itu juga kita jadi terserang penyakit kardiovaskuler. Itulah salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit kardiovaskuler.
cerdik ya dok ya. Ya. Jadi ini merupakan satu langkah ya dok ya. Jadi kumpulan langkah gitu kurang lebih dok ya. Dan itu memang resmi ya dok ya dari Kementerian Kesehatan bahwa cerdik ini merupakan satu promosi yang sangat digaung-gaungkan oleh pemerintah Republik Indonesia dari Kementerian Kesehatan dalam mengelola atau menghindari terjadinya perburukan kasus penyakit tidak menular ya dok ya, PTM, terutama dalam kaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Cerdik itu, saya ulangi lagi mungkin yang membolehkan sekalian dari yang Dr. Susila sampaikan, cerdik itu adalah singkatan. C-nya adalah cek kesehatan Anda secara rutin. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Susila, jangan khawatir, semuanya sudah dilakukan pemeriksaan dengan baik. Jadi tidak mungkin kalau di masa pandemi ini kita mengupayakan seminimal mungkin kontak antara mereka yang dicurigai terpapar COVID atau tidak. Lalu E-nya adalah enyahkan asap rokok. Jadi kita harus bisa meminimalkan atau bahkan menghilangkan asap rokok paparannya terhadap diri kita sendiri. R-nya adalah rajin berolahraga dan beraktivitas fisik. D-nya adalah diet yang seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan K adalah mengelola stres atau kelola stres dalam diri kita. Ini merupakan satu hal yang harus digaung-gaungkan terus ya dok ya di masyarakat. Baik Dokter Susila, terima kasih banyak nih dok atas masukannya dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ya. Kira-kira kalau ternyata saya penasaran dengan kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah saya dok, di masa-masa seperti saat ini kan khawatir gitu dok, apalagi ada peningkatan kasus, susahnya memeriksakan diri dan lain sebagainya. Terus ketika saya mau periksa itu, kira-kira kapan sih saya bisa melakukan pemeriksaan? Itu yang pertama dok. Kapan dulu dokter saya perlu melakukan pemeriksaan? Dan selanjutnya nanti apa yang perlu saya periksa kira-kira dok? Silakan dok. Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi kapan ya? Kalau situasi pandemi ini, tentu indikasi kita melakukan pemeriksaan itu pertama kita lihat dari kondisi risk factor ya, faktor risiko. Ya, kalau misalnya kita sudah orangnya sehat-sehat saja, tidak ada faktor penyakit darah mayor, ya mungkin tidak terlalu perlu kan. Tapi bagi kita yang sudah punya faktor risiko, misalnya orang punya kencing manis, ya, orang dengan darah tinggi, orang yang pernah dulu kena serangan jantung, yang paling sering kan pernah jadi serangan stroke ringan yang kita sebut dengan DIA ya. Itu yang paling hati-hati. Yeah. Nah itu kalau sudah ada kondisi sekian, ya itu memang harus dicek secara reguler, kapanpun bisa ya. Lalu apa aja yang dicek? Ya kita lihat sekarang faktor risikonya. Yang paling mendasar mungkin adalah pemeriksaan fisik dulu. Ya, kita lakukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, kita mengecek standar, misalnya pengecekan tekanan darah, kemudian dicek tensinya, kemudian nanti cek juga laboratoriumnya. Yang standar adalah misalnya gula darah yang gimana, kolesterol, asam urat, dan fungsi ginjal. Nah itu yang bisa dilakukan, dan juga di rumah sakit kita di RSUD Weleng hal tersebut sudah rutin dilakukan. Sudah rutin dilakukan ya dok ya. Dari screening tersebut, kalau seandainya ada arah-arah kecurigaan, di antara sekian komponen ada peningkatan, nah itu yang perlu dikonsultasikan ke bidang masing-masing. Misalnya kalau darah tinggi, ke penyakit dalam, untuk kontrol darah bagaimana, kalau misalnya kolesterol tinggi bisa ke dokter jantung. Nah kalau misalnya mencuriga pernah adanya serangan jantung ringan, nah inilah dilanjutkan akan dikelola bersama dengan teman-teman dari neurologi. Bagian neuro ya dok ya, bagian saraf ya dok ya. Nah, sekarang kalau sudah ini tak dapat, akan lebih maju lagi. Oh ternyata misalnya dokter Asman, ini ada kelebihan berat badan, ya kita anjurkan untuk diet, ya turunkan berat badan, olahraga teratur. Kemudian dicek ternyata mengarah kemungkinan suatu penyakit jantung koroner tinggi sekali ini umpamanya. Walaupun secara laboratorium misalnya masih dalam batas sama, kita bisa lakukan upaya yang namanya treadmill test. Kita punya di poliklinik jantung, kita punya alatnya. Nah dengan treadmill ini kita akan lihat, oh ternyata dengan lakukan treadmill masih bagus, berarti mungkin ini fungsi keadaan pembuluh darah jantung masih bagus. Kalau dengan tersebut juga kita masih belum puas, nah kita akan melakukan pemeriksaan namanya scan ya, CT angiografi. Nah ini kan kita sekarang mau disiapkan oleh RSUD, akan mempunyai CT scan dengan 128 slide screening bagi mereka yang asimptomatik dengan faktor risiko. Nah kalau dengan ini ternyata sudah bagus, ya kita nyatakan bahwa ini sudah aman. Tetapi kalau dia punya faktor risiko, jangan lupa tetap faktor risikonya harus dikendalikan. Baik. Jadi ini yang nyamuk bulalang harus tahu ya, mungkin dok ya, bahwa memang cara kita mendeteksi itu tentunya dengan pemeriksaan. Jadi bukan terus konsultasi, tanya-tanya kanan kiri tidak jelas, terus tiba-tiba mendiagnosa dirinya sudah terkena. Jadi emang harus ada pemeriksaan dilakukan ya dok ya. Harus berdasarkan bukti. Nah itu kata kuncinya ya nyamuk bulalang sekalian, bahwa penting untuk melakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan darah, lalu pemeriksaan
treadmill test tadi dok ya, untuk mengetahui lebih jauh kalau memang kita khawatir. Jadi treadmill test itu mungkin pernah lihat orang lari-lari terus ada kabel di dadanya ya dok ya. Nanti di situ kita akan lihat apakah ada resiko dia untuk mengalami serangan jantung ketika beraktivitas. Kalau ternyata nggak ketemu atau nggak puas dengan itu, kita akan bisa melakukan MSCT untuk jantung ya dok ya. Dan itu sekarang sedang dikembangkan dan disiapkan oleh RSUD Kabupaten Buleleng untuk masyarakat di Buleleng pada umumnya. Nah ini nanti kapan sih bisa dilakukan? Nah nanti tunggu ya. Mungkin nanti kita akan sampaikan ke depan, tapi itu sudah sedang disiapkan. Jangan khawatir masyarakat di sini bahwa pelayanan kita semua selalu mengedepankan keamanan, itu yang harus kita sampaikan juga. Kira-kira nih dok, kalau dari masyarakat lain ingin mendeteksi, banyak yang menanyakan, saya kepingin lihat jantung saya gitu dok. Kira-kira apakah bisa dengan menggunakan pemeriksaan lain, mungkin dengan USG jantung atau ekokardiografi atau sejenisnya dok di RSUD Buleleng ini dok? Ya, bagus ya. Jadi memang untuk ETC atau saya katakan itu untuk yang pembuluh darah ya, memang dari treadmill, ada CT angio, kita kasih apa. Nah kalau dari pemeriksaan kita mencurigai ada serangan jantung, misalnya dia dengan darah tinggi, nah kita bisa periksa juga. Ya di RSUD sudah menyiapkan alat ekokardiografi. Ya, jadi alat ini sudah ada di RSUD, sudah sering kita gunakan untuk mendeteksi kemungkinan ada pembengkakan jantung, penebalan otot jantung. Bahkan yang paling sering kita jumpai adalah kemungkinan risiko ada penyakit karena gangguan PET ya, yang kita sebut dengan valvular heart disease. Nah, di kita masih tinggi nih kejadian kelainan PET dan terbanyak adalah karena penyakit jantung reumatik. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah dampaknya terhadap kesehatan kita tetap sama? Ya, memang kalau kita bandingkan dengan penyakit pembuluh darah koroner itu memang risiko sudden cardiac death lebih tinggi pada koroner. Tapi pada kelainan kardio pada risiko ada. Ya. Apa risikonya? Ya jatuh ke gagal jantung. Tapi gagal jantung repot juga. Itu akan memberikan beban dan juga meningkatkan angka kematian akibat jantung. Dan justru anehnya pada penyakit jantung ini justru mengenai banyak kaum hawa ya. Banyak wanita ya dok ya, usia perempuan, produktif, ya. Usia anak, usia sekolah. Nah ini kan kasihan juga. Ya. Ini juga kita tetap bisa pantau dan kita deteksi dengan fasilitas yang kita punya di RSUD dengan USG jantung tadi ya dok ya, atau ekokardiografi, dan kita sudah punya ya dok ya, dan bisa melakukan pemeriksaan itu ya. Yang membolehkan sekalian bahwa kita juga punya fasilitas ekokardiografi di sini, dan tadi ditekankan oleh Dr. Susila bahwa itu bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan pada ruang-ruang jantung, pada jantung sendiri, entah dia karena pembesaran, gangguan katup, dan itu banyak dialami oleh masyarakat Buleleng sendiri. Baik, dokter, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya, sebelum kita selesaikan podcast kita pada kesempatan pagi hari ini, tentang menjaga kesehatan jantung dan pemeriksaan jantungnya tadi dok sudah. Lalu nanti mungkin pasti akan ada pertanyaan dari masyarakat seperti ini. Kalau terkait dengan pandeminya sendiri dok, COVID ini, kalau kita kaitkan dengan kesehatan jantung, apa yang harus kita waspadai terkait COVID dan kesehatan jantung kita di masa pandemi? Mungkin itu menjadi satu pertanyaan terakhir dokter untuk kesempatan kita pada sore hari ini sebelum nanti kita tutup ya dok ya. Terima kasih ya. Jadi emang inilah situasi pandemi ini apa yang kita lakukan. Inilah satu fenomena bahwa orang dengan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah, mempunyai risiko angka mortalitas tinggi bila terkena virus. Kayak gitu. Ya. Makanya kita justru lebih concern kalau mereka yang punya faktor risiko, apalagi sudah menderita penyakit jantung dan pembuluh darah, tentu memang cerdik itu cek kesehatan harus terakhir. Cerdik lagi ya dok ya kuncinya harus cek. Jangan gara-gara takut terpapar dan pernah cek kontrol isi bahaya. Kenapa? Begitu dia misalnya kena penyakit jantung dan seandainya terpapar COVID, maka risiko kematiannya lebih tinggi. Ya seperti kita tahu data yang dirilis oleh WHO pun dikatakan yang paling tinggi sebagai komorbid di kita adalah satu hipertensi. Hipertensi adalah faktor risiko untuk penyakit jantung darah. Kedua adalah penyakit kardiovaskuler. Jelas. Ketiga adalah diabetes mellitus. Keempat adalah penyakit paru kronik. Nah, di antara empatnya ketiga ini sudah faktor risiko penyakit jantung kan? Hipertensi, diabetes dan penyakit kardiovaskuler. Ini makanya oleh bagi mereka yang punya tiga penyakit ini karena merupakan komorbid yang terbanyak jadi kita juga dan juga di data-data nasional, maka mempunyai ini harus segera dikontrol.
jangan dibiarkan, karena begitu Anda biarkan sampai terpapar bahaya. Oke. Kalau misalnya dia ada faktor risiko ini walaupun terpapar, kalau awal kita ketahui, kita bisa memberikan penanganan awal, maka risiko mortalitasnya akan jauh lebih rendah. Artinya dalam kata lain angka kesembuhannya sangat tinggi. Oke. Nah kemudian yang jadi masalah berikutnya adalah apakah mereka ini bisa divaksin nggak? Ya, itu jadi pertanyaan juga itu dok. Ya, dijelaskan sekali masalah. dok. Nah, masalahnya adalah kalau mereka yang punya faktor risiko seperti hipertensi ini, kalau dia tidak divaksin, dia kan tidak punya kekebalan. Itu dia kena jatuh ke kondisi yang sedang ya dok ya. Atau malah berat ya dok ya mungkin. Makanya apa benar jadi vaksin. Oke. Lalu berikutnya apakah syarat vaksin? Nah ini kan sudah dijelaskan dari organisasi polisi bahwa bagi mereka yang punya penyakit darah tinggi, kencing manis, penyakit tersebut, kalau kondisinya sudah stabil, lakukanlah vaksinasi segera. Oke. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, karena sudah semua data menunjukkan bahwa yang perlu ditakutkan adalah vaksin. Ini kan sudah jelas kalau tensi misalnya sudah bisa di bawah 180, memang idealnya 140. Gula darah sudah terkontrol dengan HbA1c di bawah 5. Nah, itu kemudian ada tanda-tanda gagal jantung, tidak ada keluhan sesak, sudah baik, sudah bisa, boleh vaksin. Orang dengan gangguan irama jantung tidak pernah berdebar lagi atau bebannya ringan, boleh divaksin. Yang penting sudah terkontrol semua ini maka vaksin. Nah begitu dia divaksin dia akan punya suatu kekebalan. Nah begitu dia kena akan jatuh ke yang karena ini sangat riskan. Kalau ini tidak divaksin, begitu dia kena bisa beresiko ya dok ya menjadi serangan sedang atau bahkan malah berat dan kritis. Ya berarti itu harus jadi catatan ya dok ya bagi jamaah yang sekalian yang keluarganya dirinya mungkin punya faktor resiko ya dok ya untuk penyakit kardiovaskular tadi. Jangan takut ya dok ya, itu pesan dari dokter Susilo. Yang penting terkontrol, memeriksakan rutin, boleh dan justru malah sangat dianjurkan untuk melakukan vaksinasi terkait dengan COVID-19 ya dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter Susilo. Jadi kita dapat 3 hal nih dok di masa pandemi ini berkaitan kesehatan jantung. Yang pertama adalah kita harus mengedepankan cerdik yang yang sekalian. Saya ulangi lagi, cerdik ya. C-nya adalah kita cek kesehatan kita secara rutin dan berkala. Yang E-nya adalah enyahkan asap rokok. R-nya adalah dengan rajin berolahraga, D-nya diet seimbang, I-nya dengan istirahat yang cukup, dan K-nya adalah mengelola atau kelola stres kita dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa jangan ketika kita merasa memiliki faktor risiko sakit yang tinggi, maka kita wajib untuk segera melakukan pemeriksaan, dan itu bisa dilakukan di wilayah Buleleng itu sendiri, di RSUD Kabupaten Buleleng tentunya. Dan yang terakhir terkait dengan COVID dan kesehatan jantung, bahwa mereka yang memiliki faktor resiko dengan gangguan jantung atau pembuluh darah diharapkan untuk bisa segera melakukan program vaksinasi setelah keluhannya itu atau penyakitnya itu terkontrol dengan baik. Kurang lebih itu ya dok ya yang kita bisa dapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter, saya sampaikan. Seperti yang disampaikan oleh dokter Susilo tadi, sedikit kita bisa dapatkan banyak informasi yang manfaat ya bagi masyarakat atau yang Buleleng sekalian. Pelayanan kita di RSUD Kabupaten Buleleng ini ada beragam. Saya bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa kita memiliki pelayanan yang terkait dengan pemeriksaan umum dan fisik dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Itu yang pertama. Termasuk di dalamnya ada pemeriksaan elektrokardiografi atau rekam jantung. Yang kedua adalah pemeriksaan ekokardiografi atau cek USG jantung. Yang ketiga adalah layanan pemeriksaan darah yang screening pada darah ya dok ya, yang terkait dengan jantung, termasuk dengan marker jantung, kolesterol dan lain sebagainya yang berkaitan dengan faktor risiko terkait dengan serangan jantung dan pembuluh darah. Dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan treadmill atau uji latih jantung dengan alat treadmill atau kita berlari pada satu alat yang dipasang kabel di dadanya. Nanti dari situ kita untuk mendeteksi serangan jantung dan pembuluh darah. Dan yang terakhir yang sedang kita siapkan coming soon adalah MSCT kardiak atau multi slice CT scan kardiak 128 size yang kita sedang persiapkan untuk pemeriksaan fisik dan screening jantung dan pembuluh darah. Sekian informasi yang ingin kita sampaikan terkait dengan pelayanan RSUD Kabupaten Buleleng terkait dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Semoga Nyamuk Buleleng bisa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini. Saya M. Azman Pasha, dokter di RSUD Kabupaten Buleleng, dan di sebelah saya Dr. I. Ketut Susilo, spesialis jantung dan pembuluh darah, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Nyamuk di Buleleng sekalian yang sudah menonton dan melihat
pada kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.